Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rica Indriwati dan di sini saya bersama rekan saya yang bernama Nadia Hasanah akan mempresentasikan mengenai anggaran utang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini dan juga kepada Ibu Wulan selaku dosen pengampu mata kuliah anggaran perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Nadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran utang. Anggaran utang atau playable budget adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu di masa yang akan datang. Selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu periode tertentu, anggaran utang juga menunjukkan perubahan mutasinya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang akibat adanya pelunasan oleh perusahaan sebagai pihak debitur. Kegunaan anggaran utang. Secara umum, semua budget termasuk budget utang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Kegunaan umum ini seringkali disebut sebagai kegunaan manajerial karena berkaitan dengan fungsi manajemen terutama di bidang perencanaan, planning, pengkoordinasian coordinating, dan pengawasan controlling. Berikutnya mengenai bentuk anggaran. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan sebuah contoh budget utang sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Berdasarkan syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh pihak pemasok atau supplier, bahan mentah untuk tahun 2008 yang akan datang yaitu sebesar 5/10,N/30. Perseroan terbatas Karisma menetapkan kebijakan pembayaran dalam pembelian bahan mentah sebagai berikut. Pertama, sebanyak 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai atau cash and carry, sehingga perusahaan akan menerima potongan pembelian atau forecast discount. Kedua, sebanyak 20% transaksi pembelian dilakukan secara kredit atau utang. Kurang dari batas waktu 10 hari dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan menerima pembelian atau forecast discount. Ketiga, sebanyak 30% transaksi pembelian dilakukan secara kredit atau utang lebih dari batas waktu 10 hari dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi tersebut. Dengan demikian, perusahaan tidak akan menerima potongan pembelian atau forecast discount. Keempat, sebanyak 10% transaksi pembelian dilakukan secara kredit atau utang lebih dari batas waktu 10 hari dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya dari bulan terjadi transaksi tersebut. Dengan demikian, tidak diberikan potongan pembelian atau forecast discount. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Berikut misalnya berdasarkan budget pembelian bahan mentah perusahaan bulan Januari 2008 yang akan datang. Dapat diketahui bahwa perusahaan akan membeli bahan mentah jenis P sebanyak 390.000 kg dengan harga 7.800.000, bahan mentah jenis Q sebanyak 304.000 kg dengan harga 9.120.000 dan bahan mentah jenis R sebanyak 150 liter dengan harga 2.250.000. Jadi jumlah pembelian untuk seluruh jenis bahan mentah adalah sebesar 7.800 ditambah 9.120 ditambah 2.250 sama dengan 19.170.000. Dengan demikian, kebijakan perusahaan dalam pembayaran pembelian bahan mentah untuk bulan Januari 2008 yang diterapkan sebagai berikut.
Pertama, sebanyak 40% dikali 19.170 sama dengan 7.668.000. Potongannya sebesar 5% dikali 7.668 sama dengan 383.400 rupiah. Dibayar tunai bulan Januari 2008 sebesar 7.284.600. Kedua, sebanyak 20% dikali 19.170 sebesar 3.834.000. Potongannya 5%, yaitu 5% dikali 3.834.000 sama dengan 191.700 rupiah. Dibayar utang bulan Januari 2008 sebesar 3.642.300. Ketiga, sebanyak 30% dikali 19.170 sama dengan 5.751.000. Dibayar utang bulan Januari tanpa potongan. Sebanyak 10% dikali 19.170.000 sama dengan 1.917.000. Dibayar utang bulan Februari 2008 tanpa potongan. Berikutnya, bila mana dibuat rekapitulasi, maka dari rancangan pembelian bahan mentah bulan Januari 2008 sebesar 19.170.000 telah menimbulkan utang atau pembelian kredit sebesar 3.642.300 ditambah 5.751.000 ditambah 1.917.000, yang hasilnya adalah 11.310.300 rupiah. Dari utang sebesar itu, yang akan dibayar pada bulan Januari 2008 adalah 3.642.300 ditambah 5.751.000 sama dengan 9.393.300. Sedangkan sisanya yang 1.917.000 baru akan dibayar pada bulan Februari 2008. Dengan demikian, untuk bulan-bulan berikutnya dapat pula dibuat perhitungan-perhitungan yang sama. Dari hasil perhitungan-perhitungan tersebut, perusahaan dapat menyusun schedule pembayaran pelunasan utang. Berikutnya, dari schedule pembayaran pelunasan utang tersebut dapatlah diketahui bahwa besarnya utang yang terjadi dari bulan ke bulan sebagai akibat terjadinya transaksi penjualan kredit, serta dapat pula diketahui jumlah penerimaan pelunasannya dari bulan ke bulan selama tahun 2008 yang akan datang. Dengan demikian, perseroan terbatas Karisma dapat menyusun budget utang untuk tahun 2008 sebagai berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.